kita sebenarnya target kita hanya ingin membangun supaya terbangkit kembali perilaku sosial. Dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Habib Al-Mahbub yang sering dipanggil dengan Tusub, Abu Muhammad Yusuf dari Jenib, dari Dayah Babu Salam Al-Aziziyah di Jenib beserta dengan seluruh rombongan, Abu Ketua MPU, Wakil Ketua dan anggota DPRK Kabupaten Bandar Meriah. Ini tidak tanggung-tanggung hadir sekaligus dua Wakil Ketua DPRK Bandar Meriah, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 bersama dengan teman-teman anggota yang lain hadir bersama dengan kita di sini. Camat Wipsam, Reja Kampung, Mamukim, para tengku guru, seluruh panitia dari kegiatan acara pembangunan rumah BMU, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kesempatan yang istimewa sekali pada hari ini. Alhamdulillah kita bersama turut hadir pada acara penyerahan sebuah unit bangunan yang diprakarsai oleh BMU, Barisan Muda Umat, yang di bawah asuhan daripada guru kita bersama Abu di Jenib, yang telah memprakarsai sekitar 36 unit di seluruh Aceh. Dan unit yang ke-29 alhamdulillah dibangun di Kabupaten Bandar Meriah ini. Kami mewakili masyarakat semuanya mengucapkan terima kasih Abu atas bantuan yang diberikan kepada warga kita di Surajadi, Kecamatan Wipsam ini. Ini sangat membantu kami di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi para penggagas, bagi Abu sendiri, dan terutama sekali juga kepada semua dermawan yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun perumahan bagi orang-orang yang tidak mampu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya pikirkan sebenarnya sederhana saja. Beliau ini yang sepenuhnya menggali pikiran, menggali kebutuhan umat, ini bisa bergerak di luar pemerintah itu sendiri. Dengan menggerakkan nurani masyarakat untuk menyumbangkan hartanya, bisa membangun banyak sekali sarana seperti ini di tempat-tempat yang lain. Yang saya pikirkan, bagaimana sekiranya kalau beliau mempunyai kewenangan yang lebih besar daripada itu, apa yang akan dilakukan untuk umat ini? Sayang sekali, kita harus mungkin, ini harus tanda petik ini ya Bu. Kita berharap masyarakat kita di Biren ke depan bisa lebih cerdas dari apa yang Masya Allah ya. Jadi kalau di luar saja seperti ini bisa dilakukan, bagaimana kalau umpamanya ada kewenangan yang lebih besar yang dimiliki? Jadi ini adalah bagaimana beliau menjawab nurani masyarakat, menjawab kebutuhan umat secara langsung, menggerakkan masyarakat-masyarakat yang lain untuk menyumbangkan hartanya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya dari rahim yang sama dengan beliau.
kami dua orang yang dilahirkan dari Dayah, lahir dan besar di Dayah. Beliau lahir dan besar di Dayah, saya juga lahir dan besar di Dayah. Kata orang Jakarta, kami orang yang tidak makan bangku sekolahan. Saya juga begitu. Kami bukan orang yang berasal dari perguruan tinggi dengan ilmu yang macam-macam. Kami murni dari Dayah, sama seperti beliau. Dan kemudian hari ini kepada kami sama seperti doa yang kita berikan kepada beliau sebelumnya. Tapi saya berharap ke depan insya Allah Allah akan berikan jalan yang jauh lebih baik dari apa yang ditempuh kemarin itu. Ke depan insya Allah, ini harapan kita untuk membangun umat. Saya juga tuh sama dengan yang ada di BMU ini sebenarnya sebelumnya. Saya sering keliling-keliling Bandar Meriah dengan berbagai macam cara. Tadi Pak Camat bilang saya baru pertama sekali ke Surajadi. Saya pikir ini harus dikoreksi banyak-banyak ini. Camat tidak tahu saya bolak-balik di sini. Karena saya keliling tidak pernah pakai mobil, rombongan tidak pernah. Saya keliling di sini pakai sepeda motor sampai Teluk Melabuh kemana-mana keliling saya sendiri biasanya. Jadi kalau dibayangkan saya baru pertama sekali kemari ini harus diralat ini. Ketika saya keliling dengan sepeda motor ke banyak tempat, saya melihat banyak sekali rumah yang terbuat dari plastik. Masih ada yang lantainya dari tanah. Kondisinya sangat memprihatinkan. Pada awalnya saya coba bantu dengan Baitul Mal saja. Kita bangun puluhan rumah dengan menggunakan dana itu. Tapi ternyata PR-nya lebih besar dari kemampuan itu. Kita coba carikan dari PU, dari dinas sosial dan sebagainya. Tapi daya serapnya sangat terbatas sekali dibanding kebutuhan yang sebenarnya. Maka itu kemudian menghasilkan sebuah kebijakan dari kami. Kami mewajibkan setiap desa wajib menganggarkan rehab rumah, 5 unit rumah untuk setiap desa. 5 unit rumah dikali 232 desa. Ditambah lagi yang kami hasilkan dari Baitul Mal, Dinas Sosial, dari PU yang kita cari dari Banda Aceh. Tahun kemarin kita bisa selesaikan 1.300 rumah lebih, rumah-rumah tidak layak huni, hanya dengan sebuah pulpen, hanya dengan sebuah kebijakan. Andai kata pulpen yang sama ada di tangan guru kita bersama Tusub, saya tidak tahu berapa besar dampak yang bisa akan dilakukan dengan itu. Mudah-mudahan ke depan Allah akan memberikan yang jauh lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak melihat seperti ini itu. Kita memang perlu mengedukasi ini. Kadang-kadang sebahagian melihat seberapa banyak uang cash, uang kontan yang kita bagi ke tangan mereka. Bukan itu. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu jauh lebih penting. Bagaimana kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada umat, berpihak kepada agama. Ini yang kita lakukan. Untuk syariat Islam di Bandar Meriah sendiri, alhamdulillah, ada 2 hal yang dilakukan secara bersamaan insya Allah, meskipun prosesnya masih panjang dengan dukungan dari teman-teman DPR. Yang pertama takhalli. Takhallinya dengan kita membersihkan sarana-sarana maksiat. Kita memberantas narkoba, memberantas menjual minuman keras, memberantas tempat-tempat maksiat terbuka yang diketahui oleh semua orang. Ini takhalli yang kita lakukan. Pada saat yang sama tahalli juga dilakukan. Pesantren diberikan insentif, diberikan anggaran yang cukup. Semua guru TPA se-Bandar Meriah diberikan insentif oleh pemerintah daerah. Semuanya digaji sekarang keadaannya, agar tumbuh pengajian di mana-mana. Beberapa kebijakan penting lainnya kita berikan agar dakwah itu, syiar itu, agama itu bisa berlaku di masyarakat. Tahalli dilakukan sekaligus. Kita berharap tanah ini akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hal-hal yang kadang-kadang luput dari perhatian masyarakat luas. Jadi orang kadang-kadang melihat hanya yang terlihat di permukaan, apa yang dilakukan. Tapi hal-hal sederhana yang kemudian bisa memperkokoh dakwah, memperkuat semuanya, ini sering sekali tidak terekspos dengan baik. Nah, perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kemarin itu juga ada yang mendengar namanya program KPM. Saya sedikit singgung tuh, izin. Karena beliau harus tahu apa yang saya lakukan di sini, karena beliau akan mengerjakan yang lebih besar dari yang saya kerjakan sekarang. Ke depan insya Allah kita berdoa, kalaupun bukan jadi bupati, beliau akan jadi gubernur ke depan insya Allah. Hadirin berbahagia, kartu petani mulia itu sedang kita susun sekarang konsepnya. Nanti masyarakat untuk tahun ini tahap awal ini 3.000-an kakak mungkin paling kurang, kita akan beri kartu kepada mereka, kartu petani mulia. Kita kerjasama dengan bank. Nanti mereka bisa membeli pupuk, bisa membeli
mulsa, bisa membeli cangkol, bisa membeli obat ke toko-toko pertanian yang ada kerjasama dengan bank dengan menggunakan kartu itu, dan itu ada anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tahun kemarin kita bagi semprot, kita bagi pupuk, kita bagi mulsa ke semua desa. 12.000 keluarga tahun kemarin. 16.700 keluarga tahun kemarin yang kita bantu dengan bantuan seperti itu. Tapi ternyata ketika dibagi semprot, mereka tidak butuh semprot. Dibagi mulsa, kebutuhannya ternyata bukan mulsa. Maka tahun ini kita uji coba, kita tidak bagi alat yang seperti itu saja, tapi kita bagi kartu yang mereka bisa belanja ke toko pertanian yang kita kerjasama dengan itu. Butuhnya apa, tinggal ambil di sana. Ini tujuannya apa? Untuk ekonomi masyarakat, ekonomi umat. Inilah yang hal sederhana yang kami lakukan, kami orang pesantren dengan itu. Ini hal sederhana yang kami lakukan ketika diberi amanah oleh masyarakat ke depan. Memang kami tidak bagi uang kontan ke tangan orang, tapi kami bagi program uang rakyat itu dikembalikan kepada rakyat. Uang masyarakat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program-program seperti itu. Ada 1.300 rumah tahun kemarin yang kita siapkan untuk masyarakat. Tahun ini insya Allah program itu masih berlanjut. Tahun ini sekitar 1.000-an tidak kurang. Karena ada sebagian desa yang sudah selesai dengan rumah tidak layak huninya, maka tahun ini berkurang sedikit. Menjadi sekitar 1.000 rumah tahun ini yang diperbaiki untuk Kabupaten Bener Meriah ini. Alhamdulillah, ternyata kebutuhan kita masih lebih besar lagi daripada yang sudah kita lakukan. Maka bantuan seperti ini luar biasa, sangat membantu bagi masyarakat kita bersama ke depan. Abu Tengku Guru, hadirin yang berbahagia, ini sekilas saja saya sampaikan, sebahagian di luar dari konteks kita untuk masa rumah, Zainuddin. Karena apa? Karena memang gembiranya saya melihat beliau hadir kemari. Saya ingin berbagi dengan beliau ini. Cuma masalahnya cuma satu saja. Ini yang satu Zainuddin, bukan yang lain-lain. Saya dari awal sudah ultimatum ke beliau, tidak boleh hadir ke Bener Meriah kecuali ngopi di pendopo. Tapi tadi pagi tidak terjadi karena memang programnya agak sedikit. Saya ada rencana keluar tapi pesawat tidak bisa datang. Ya sudah, saya ada di sini pada hari ini insya Allah. Tapi baik, para Abu Guru, hadirin berbahagia, ini saja beberapa hal yang saya sampaikan. Mari kita dengarkan tausiah ataupun nasihat dari guru kita bersama sebagai bahan untuk kita, sebagai tambahan bekal insyaallah. Mudah-mudahan acara ini sepenuhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada semua donatur, pada semuanya, dan khusus kepada keluarga yang akan menempati. Orangnya mana? Di belakang ya. Mudah-mudahan ini ya. Ya, ini terima kasih. Mudah-mudahan keluarga yang menempati ini akan menjadikan rumah ini sebagai rumah di mana Allah Subhanahu wa taala akan disembah, di mana kemuliaan akan ditegakkan di rumah ini, karena orang yang menyumbangkannya ikhlas sekali. Mudah-mudahan rumah ini akan menjadi tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, digunakan dengan baik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.